Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kegiatan Pak Anies Baswedan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kalau kita lihat kegiatan Pak Anies kemarin, Pak Anies ini sholat berjamaah di masjid di Pontianak. Kemudian Pak Anies juga mengadakan jalan sehat bersama pemuda Pancasila. Kemudian Pak Anies melakukan senam bersama dengan ribuan warga. Pak Anies berkunjung ke sebuah warung kopi, teman-teman, dan di sana bertemu dengan warga juga. Pak Anies bertemu dengan para mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, yaitu membuat skripsi. Pak Anies juga berkunjung ke Kesultanan yang ada di Pontianak. Jadi banyak kegiatan Pak Anies kemarin pada tanggal 16 Februari itu mengadakan kegiatan bersilaturahmi di Pontianak. Namun yang menjadi sorotan beberapa kalangan yang selama ini tidak menyukai Pak Anies ini kan sholat berjamaah di masjid itu dituding katanya politik agama, main politik identitas. Padahal sejatinya Pak Anies adalah seorang muslim dan tentu kan sudah biasa Pak Anies ke masjid, sholat bersama di sana, itu kan seharusnya tidak disoal. Kecuali Pak Anies itu bukan beragama Islam lalu ke masjid dituduh main politik identitas, oke lah, itu masuk akal. Tetapi kalau Pak Anies sebagai seorang muslim, sebagai muslim yang taat, tentunya kalau sholat berjamaah ini afdolnya yang lebih utama memang di masjid. Tetapi itu pun disorot oleh mereka yang selama ini membenci Pak Anies, yang katanya ini adalah politisasi agama. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dari fajar.co.id. Anies umumkan akan sholat di Pontianak. Islah Bahrawi mengatakan kampanye politik di masjid adalah politisasi agama. Jadi disebut katanya kampanye, teman. Kalau sholat berjamaah masa dikatakan kampanye? Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi, mendadak mengomentari Anies Baswedan yang mengumumkan dirinya bakal sholat Jumat di salah satu masjid di Pontianak pada Kamis 16 Februari 2023 kemarin. Menanggapi hal tersebut, Islah membaca pergerakan bakal capres Partai Nasdem tersebut sebagai langkah kampanye. Dan menurut Islah, berkampanye politik di dalam masjid merupakan sesuatu yang keliru sebab bagian dari politisasi agama. Berkampanye di masjid adalah politisasi agama, ujar Islah dikutip dari unggahan Twitternya @islahbahrawi 19 Februari 2023. Alasannya dikatakan Islah, oleh karena tujuan Anies bukan untuk memakmurkan masjid, melainkan membajak masjid untuk memakmurkan dirinya. Anda bukan memakmurkan masjid, tapi membajak masjid untuk memakmurkan Anda, lanjutnya. Bukan hanya itu, Islah menilai Anies bukannya menjayakan agama Islam, namun menunggangi agama untuk menjayakan dirinya. Anda bukan diperintah Tuhan, tetapi Tuhan yang Anda perintah, begitu tugasnya. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui akun Twitter resmi Partai Nasdem mengatakan akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 17 Februari 2023. Mari ramaikan masjid, bersilaturahmi bersama, dan sampai bertemu esok hari, ujar Anies dalam sebuah potongan video. Nah itu teman-teman terkait kegiatan Pak Anies, salah satunya sholat berjamaah di Masjid Pontianak, tetapi itu dinilai negatif oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi, yang katanya bukan memakmurkan masjid tetapi memakmurkan Anda, yang disampaikan Bahrawi seperti itu, teman-teman ya. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, realitanya Pak Anies itu seorang muslim. Kalau Pak Anies sholat Jumat, kenapa kok dipersoalkan? Ketika Pak Anies datang ke masjid, kemudian banyak orang yang mengerumuninya, bahkan mungkin meneriakkan presiden, masa itu salah Anies Baswedan?
Terus gimana? Apakah Pak Anies tidak harus sholat Jumat? Ini logika ini sangat menarik untuk kita perbincangkan, teman ya. Sebagai seorang Muslim, saya sendiri sebagai seorang Muslim, teman, saya berkewajiban, saya wajib melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat karena saya seorang Muslim. Nah, ketika saya misalkan sholat Jumat di masjid, kemudian banyak orang yang datang kepada saya, kemudian menyampaikan sesuatu, apakah di situ saya bermain politik? Nah, ini sama dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies datang ke suatu tempat, disambut ribuan warga di masjid, apakah Pak Anies disebut memainkan politik identitas? Terus bagaimana kalau Pak Anies itu tidak sholat Jumat, padahal beliau adalah seorang Muslim? Ini adalah hal yang janggal kalau dikatakan Pak Anies itu memainkan politik identitas, mempolitisasi agama. Karena Pak Anies bagaimanapun juga adalah seorang tokoh, teman-teman, apalagi beliau calon presiden. Tentu di mana-mana akan disambut massa. Bahkan di Pontianak, ketika kita melihat video-videonya, teman ya, dan foto-fotonya, ketika Pak Anies melakukan jalan sehat, itu ribuan warga yang hadir. Pak Anies melakukan jalan sehat, di situ ribuan warga. Artinya memang Pak Anies ini adalah sosok atau tokoh yang diunggulkan untuk bisa maju di Pilpres 2024. Antusiasmenya luar biasa, teman. Sambutan Pak Anies di Pontianak, di Kalimantan Timur, dan juga di Kalimantan Barat. Jadi misalkan Pak Anies sholat maghrib berjamaah di masjid dimanapun Pak Anies berada, kemudian banyak orang yang datang mengerumuni Pak Anies, banyak orang yang datang ingin salaman di masjid itu. Apakah itu juga disebut Pak Anies memainkan politik identitas atau Pak Anies mempolitisasi agama? Kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi sekali lagi, teman, ini bicara tentang agama, bicara tentang identitas seorang Muslim. Karena Muslim itu adalah salah satu identitas bagi kita semua. Bahkan kalau di KTP itu kan disebut juga agamanya apa? Agamanya Islam. Itu identitas. Identitas kita sebagai seorang Muslim, identitas kita sebagai warga negara Indonesia, itu identitas. Kalau disebut politik identitas, ya saya pikir apa sih yang menjadi persoalan kalau memang kita itu ingin memperjuangkan, misalkan agama kita, ingin memperjuangkan daerah kita, ingin memperjuangkan partai kita. Nah, semua itu kan sah-sah saja, dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu mungkin orang yang punya agama selain Islam mungkin akan juga memperjuangkan agamanya. Nah, sama dengan kita, kalau kita misalkan memilih pemimpin yang beragama Islam, di mana letak bertentangannya dengan Pancasila, atau letak kalau itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945, di mana letaknya? Ini demokrasi. Demokrasi itu orang bebas memilih siapa yang disukai, bebas memilih partai mana yang dia sukai. Jadi semua kan bebas. Apakah dia itu berlatar belakang identitas atau bukan identitas, semua punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Jadi di mana letak salahnya politik identitas itu? Di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau di dalam peraturan perundang-undangan mana yang menyebutkan itu politik identitas itu haram hukumnya, melanggar undang-undang nomor sekian, mana? Coba deh dibuktikan. Jadi sekali lagi, teman-teman, apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies ini sholat berjamaah atau sholat Jumat di masjid, itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah. Kalau orang lain mengatakan itu politik identitas, itu kan dari mereka. Tetapi Pak Anies di sana sholat berjamaah di masjid, karena Pak Anies sebagai seorang Muslim, mestinya itu harusnya diapresiasi sebagai seorang Muslim yang taat. Nah, bermasalah jika Pak Anies itu tidak sholat berjamaah, karena takut dikerubuni orang, takut disalami orang, banyak orang yang datang di masjid itu, ya malah salah tuh Pak Anies kalau tidak sholat Jumat, teman-teman ya. Nah, gimana kok dikatakan Pak Anies ini memainkan politisasi agama? Ini yang kadang menjadi cara berpikir yang salah, teman. Cara berpikir seperti itu. Jadi kita itu biasa saja. Kalau ada pejabat publik yang mungkin nanti di Pilpres atau di dalam kampanye-kampanye nanti banyak yang
ke pondok pesantren, banyak ke masjid, itu biasa aja, biarkan aja. Karena itu memang sebagai media silaturahmi, sebagai media untuk menjalin kebersamaan. Kalau hari ini Pak Anies datang ke masjid dipersoalkan, bagaimana dengan misalkan calon presiden Prabowo Subianto, misalkan nanti datang ke masjid, datang ke pondok pesantren, apakah itu juga disebut politik identitas? Misalkan Ganjar Pranowo nanti misalkan maju menjadi calon presiden, datang ke masjid, datang ke musola, datang ke pondok pesantren, apakah itu juga disebut politik identitas? Mari kita berpikir fair, teman-teman, berpikir fair. Ada kalau kita lihat teman-teman yang biasanya tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, menjelang kampanye ini pakai jilbab, itu kan juga ada. Apakah itu disebut dengan politik identitas? Saya pikir ya biasa aja teman-teman, biasa saja. Karena ini adalah demokrasi. Di alam demokrasi orang bebas berekspresi selama tidak melanggar aturan, selama tidak menerjang norma-norma agama, selama tidak melanggar hukum. Itu kan sah dan biasa saja. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Kalau Pak Anies datang ke masjid ya biasa saja, tidak ada masalah. Itu menurut pendapat saya. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.